Baik sekali. Bagus. Ya. Oh. Ya. Duduk di depan layar kaca Anda, ayo semakin merapat karena kita hari ini sama-sama untuk Rumpi No Secret. Bersama saya Rose, ada Mas Vicky hari ini yang menemani kita, dan tentunya ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir gitu ya, berbagi ceritanya. Tapi ya kita mojok dulu yuk, lihat yang seru-seru apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, dan juga menuai, mengundang komentar-komentar netizen yang pro dan kontra, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang akhir-akhir ini juga lagi ramai banget gitu ya, itu adalah gitu situ sama yang lagi ramai itu adalah soal Thorik. Kemarin kan dia diwawancara di podcastnya Denny Sumargo ya kan, terus ditanya lah sama Denny Sumargo gitu, pertanyaannya tuh gini bunyinya pokoknya, kamu kan orangnya bucin ya kan, biasanya kalau orang bucin kan susah move on gitu ya kan, dipancing-pancing gitu, terus ditanya, karena kayaknya Thoriknya udah takut gitu jawabnya, takut dikait-kaitin, nah ribut lagi karena kan memang biasa ya, dari kemarin kan juga ributnya soal siper-siper itu ya kan. Nah terus akhirnya dijawab lah, pokoknya udah introspeksinya apa deh introspeksinya gitu kan. Nah jawaban Thorik tetap ya, mau seaman apapun tetap mengundang pro dan kontra. Nih salah satu artikelnya, Thorik Halilintar ngaku jauh dari Tuhan dan kehilangan diri sendiri di hubungan yang terakhir. Sindir Fuji tanda tanya. Ini bukan tuduhan, hanya dengan menambahkan kalimat sindir Fuji tanda tanya langsung rame ya kan. Oke, kita lihat dulu persisnya pertanyaannya apa, jawabannya apa, lalu kita baca emosi-emosi netizen berikut ini. Lu mengakui nggak kalau lu juga bucin? Masuk bucin ya. Orang bucin kan biasa susah move on ya. Iya. Ya, evaluasi terakhir apa? Tapi jangan dikait-kaitin ya. Kalau please banget, gue takutnya tuh dikait-kaitin terus jadi. Pasti akan dikaitkan juga, tapi kan paling nggak lu udah nyampaikan. Ini kan evaluasi tentang diri. Evaluasi diri. Agak jauh sih gue dari Tuhan ya waktu itu. Itu membuat banyak, jadi hidup kehilangan arah. Membuat hidup kehilangan arah. Kalau menurut gue ya, jadi apa purpose dalam hidup kita ini apa gitu? Apa hubungannya nih sama nanti mau ketemu pasangan, menikah dan lain-lain? Karena itu berhubungan banget gitu. Nanti kalau lu mau bangun keluarga juga, keluarga lu mau dibawa kemana gitu kan? Komentarnya yuk kita baca ya, ada apa sih ini? Pas sama Fuji apa pas sama Chandrika nih? Gak jelas kalau ngomong katanya gitu. Ya kan dia ngomong introspeksi diri ya kan? Pas sama siapa gak tahu. Yang berikutnya, Haji Thorik jauh dari Tuhan kok nyalahin mantan katanya gitu. Kalau nulis Tuhan tuh T-nya huruf besar. Iya. Aduh, aku lama-lama jadi guru bahasa Indonesia juga ya. Berikut ganti. Lo boleh membanggakan Al. Tuh, nulis Al aja huruf besar ya, A sama L ya. Padahal itu kan bukan singkatan ya. Itu kan pendekan dari Aliyah. Tapi tolong jangan menjatuhkan mantan. Lo tinggal bilang hubungan kita berdua baik-baik aja, nggak usah bacot panjang kali. Kan pertanyaannya bukan waktu kamu sama dia gimana, pertanyaannya adalah introspeksi dirimu gitu kan, gitu gak sih? Densu sih nanyanya. Padahal aslinya di masa itu dia yang nempel kemana-mana, numpang naikin nama lewat cewek yang lagi viral katanya gitu. Yang berikutnya, hidup kehilangan arah jauh dari Tuhan. Tuhan itu huruf besar T-nya, ya kan? Tolong dong. Itu mah masalah dalam diri lu sendiri, nggak ada hubungannya sama orang lain. Masa lu mau ibadah karena orang lain? Nggak dong. Ya iya emang kan Thorik juga nggak bilang gara-gara orang lain kan. Ya nah aku belain Thorik ya. Sian habisnya. Udah nih nggak ada. Udah nih nggak ada. Ya itulah Thorik ya. Memang resiko public figure, kamu jawab apa juga salah ya kan. Ya mungkin itu maksud Thorik adalah kan itu introspeksi dirinya. Mungkin dia waktu itu ya kehilangan arah, bukan pas lagi sama siapa. Itu gara-gara ada pertanyaan depannya kali ya, lu bucin kali, bucin saya gitu kan ya. Tapi kalau menurut aku
Aku bucin tapi aku gampang move on-nya ya. Iya gak sih? Iya gak? Kan di sini nah, kalau bucin kan pada saat itu doang ya kan. Begitu udahannya bye, ya dong. Kalau sudah memutuskan untuk udahan ya udah nggak bucin lagi. Itu kalau aku ya, berani serang aku blok. Oke, kita lihat bintang tamu kita yang utama ini juga lagi menuai komentar. Ya gara-gara jogetnya. Kita lihat keterangannya, kita lihat dulu profilnya Uut Permatasari berikut ini. Uut Permatasari, pedangdut kelahiran 1982 yang mempopulerkan goyang ngecor dan kerap memakai wig saat manggung ini, menikah dengan polisi bernama Trigo Farudin Pulungan pada 2015 dan dikaruniai 2 anak. Uut yang menemani sang suami dinas di Bali dan sekarang tengah mengajak anak-anaknya ke Jakarta karena sedang libur sekolah ini 21 Juni kemarin, mengaku kalau lagi kangen dengan sang suami, ia selalu mengenakan baju bekas suaminya yang belum dicuci 2 hari. Uut yang kerap mengunggah konten joget di TikTok dan sempat berduet dengan Dewi Persik menyanyikan lagu Basah-Basah pada 22 Juni ini dikritik netizen harusnya jangan goyang terlalu vulgar, hingga psikolog Lita Gading mengingatkan artis yang menjadi istri polisi dan TNI jangan joget di TikTok dan goyang berlebihan supaya lebih elegan serta mengangkat derajat serta martabat suami. Bagaimana tanggapan Uut terhadap komentar negatif tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Uut Permatasari. Apa kabar? Halo, suaranya habis. Kenapa suaranya habis? Karena kemarin itu kan anak-anak liburan. Kita belum sempat bawa anak-anak liburan. Papanya bilang beberes rumah dulu. Jadi dapat perintah disuruh beberes rumah yang di Serang, yang pokoknya rumah ya. Bukan, maksudnya beberes rumah saya sendiri. Jadi kan kotor debu. Jadi ya nggak apa-apa. Walaupun dibantu mbaknya, tapi kan saya tuh nggak bisa diem Kak Fen. Jadi pasti ikutin beresin, nyapu juga. Gitu. Emang orangnya lincah ya kan? Serak-serak basah. Oh, kirain serak-serak basah karena lagi dikomentarin netizen, sedih nggak ya? Enggak lah. Ini ada artikel joget vulgar di TV. Uut Permatasari kena sindir. Soal apa sih sindir? Apa sih? Soal jabatan Ibu Bayangkari katanya. Maksudnya yang mana sih? Aku nggak ngerti loh. Kamu tuh nggak ngerti yang mana? Aku nggak ngerti dan nggak lihat yang mana. Aku juga yang bingung. ini mari kita lihat Nggak bersama. Aku sih lihatnya seru ya. Jadi ya. pengen ikut joget gitu ya. Itu kan jadi kita itu coba tirukan Baut masih seenergik itu nggak waktu dulu dengan usia yang bertambah sama DP ayo mbak gitu kan kita nyanyi spontanitas. Itu konteksnya itu ya. Itu spontanitas. Kalau saya nyanyi di panggung kan dari kemarin saya juga off air. Ya nggak seperti itulah jogetnya. Kita kan juga harus bisa menempatkan diri. Saat saya menjadi juri di sekolah anak saya di Albana di Bali, saya pun pakai hijab ya kan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Saya nggak tahu dikomentarin apa karena saya tidak peduli dengan komentar. Karena gini Kak Ros, karena hatiku sama suamiku walaupun keluarga saya itu sederhana sekali ya apa-apa dihujat. Saya ngekos 6 bulan dihujat, pakai celana pakai kaos suami saya yang oblong yang baunya ketiak suami saya itu juga dihujat. Semua apa-apa dihujat tapi saya nggak apa-apa. Karena buat saya orang yang sibuk mengomentari, mencari kesalahan orang lain, beliau tidak pernah punya waktu untuk memperbaiki diri dan introspeksi diri. Itu kayak Torik tuh introspeksi aja dia masih salah ya. Tetap balik ke Torik. Seperti itu. Jadi saya itu orangnya nggak gila sosmed gitu loh. Saya tuh orang yang tidak sedikit-sedikit saya viralin. Hai guys, aku di sini. Enggak. Saya bukan seperti itu. Kalau saya main TikTok sama anak saya kadang-kadang ya kan. Terus ya happy aja. Kalau saya tuh sama suami saya tuh bahagia. Keluargaku alhamdulillah walaupun sederhana tapi ya cukup alhamdulillah bersyukur. Dari kita bersyukur ya kan. Kalau kita bersyukur hati kita bahagia damai. Gak ada loh sedikit pun saya ingin mengomentari orang lain. Pernah Kak Ros, waktu itu ada teman saya viral kan. Ada suatu kejadian saya diundang sama Trans TV. Karena itu teman saya, Bayangkari juga. Kak Uut bisa nggak? Karena ini ada yang viral. Saya nggak mau. Kenapa? Karena bukan kapasitas saya. Gitu loh kan. Saya ingin berteman dengan teman-teman itu baik. Dan saya tuh kalau berteman tidak pernah menanyakan
pribadinya yang sedalam, apa suamimu gimana ini, itu kan nggak etis gitu loh, ya kan. Jadi kan kalau orang kita, apa sih kalau kita memviralkan orang, terus kita mengomentari orang, apa yang kita dapat faedahnya gitu loh, ya kan. Coba Anda semakin tenar, ya kan. Hello, Uut Permatasari 25 tahun tidak pernah mencari sensasi, Kak Ros. Uut ya apa adanya seperti ini, nggak pernah memamerkan opo sing tak pamer no, wong aku ki ya wong biasa gitu loh, ya kan. Jadi saya pun menjadi istri seorang abdi negara pun, apapun jabatan suami saya itu kan titipan, saya tuh biasa saja gitu loh, nggak mau melebihi dan nggak mau apa gitu kan gitu. Ya seperti itu, kita harus bisa menempatkan diri di mana bumi dipijak, di sanalah langit dijunjung. Aku nggak kenal, nggak tahu. Jadi coba kita bacain, kita baca dia mereka tuh sebenarnya apa sih keresahannya. Iya, aku bingung yang mana. Emang boleh ya Ibu Bayangkari joget begini, lebih dikontrol lagi Mbak Uut, takut semuanya kena tegur katanya gitu. Oh enggak, itu kan hanya spontan. Bagaimana menirukan zaman dulu, ya kan. Oh seperti ini sama DP, karena kita itu kan dulu dulu itu kita sering di job sama brand rokok keliling Indonesia. Saya, Dewi Persik, Nita Thalia, Anissa Bahar. Jadi kita tuh keliling, ya kan. Tapi waktu itu usia saya 20 tahun dengan joget seperti itu. Nah kemarin saat di pagi-pagi amjar, ayo coba dong, bisa nggak? Ini kan usianya udah bertambah nih, udah menjadi seorang ibu, 2 anak. Coba, ayo masih bisa joget, bisa nggak? Gitu kan? Bisa nggak kakinya diangkat 1? Ya bisa. Wong saya ini joget yang menghibur, ya kan. Tidak ada tendensi atau gimana atau meledek orang, ya kecuali saya itu, makanya saya gini, kalau kita belum bisa berbuat baik sama orang, setidaknya jangan menyinyir, mencari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek, terus fungsinya apa? Anda tenar, why? Itu menunjukkan bahwa oh sampai segitu diri Anda, orang kan melihatnya begitu, karena sekarang netizen pinter, cerdas dan luar biasa. Iya. Makanya katanya suami gini, suami udah baca suami enggak, dulu tuh kan sering kan waktu kita jadi yang mendampingi suami, ada gini, ada keluhan begini-begini, kata suami saya, ya nggak usah dibahas, nggak usah dibalas, karena kan ini apa namanya, bukan kapasitas Ayang gitu kan. Ada penayang aku diledekin nih, yang katanya hidup dengan seorang polisi susah sampai dia harus ngekos 6 bulan, nggak punya rumah, begini-begini, apa-apa dihujat. Aku bilang nggak apa-apa, ben aku tambah banyak berkah, ya toh. Begitu aku dihujat, kata suami saya, tidak usah pedulikan orang lain, yang penting kita fokus, kita bisa membawa diri dengan baik, gitu loh Kak Ros. Nah ini yang terbaru ini, yang soal joget ini, suami tahu apa enggak? Nggak tahu. Penonton apa enggak? Nggak tahu, karena gini loh, aku nggak tahu, justru aku nggak tahu kalau ada berita ini. Nggak tahu ada berita ini, serius. Jadi lucu aja gitu loh. Ini spontanitas sama DP. Jadi coba bisa nggak gitu kan? Ternyata mak masih bisa loh ya. Tapi kalau kita nyanyi show of air, ya nggak seperti itu. Jadi Uut Permatasari yang sekarang ya udah nggak gitu jogetnya. Itu ya enggak dong. Itu kan spontanitas buat kontekstual. Buat buruan pagi hari sama DP waktu itu. Oke. Ya ini yang berikut juga ada nih, sampai yang diduga dia kan diduga menyindir ya. Oh, ya? Ada namanya psikolog. Dan sekarang juga sering bikin konten-konten juga, namanya Lita Gading gitu ya. Dia bilang gini, ada video ya, video dia berikutnya, coba kita lihat. Sebagai seorang istri yang sudah notabene sebagai perwira, walaupun dia artis istrinya, tolonglah joget-joget yang apa gitu dikurangi, jangan diekspos. Saya tahu kamu tuh artis, itu dulu. Sekarang itu sudah istri perwira polisi. Jadi janganlah berlagak legok di sana, di main TikTok dan sebagainya. Ya kecuali kalau memang mau pentas, tapi gaya dan gerakannya pun juga tolong dikurangi lah. Jangan, supaya Anda lebih elegan, lebih bisa mengangkat harkat martabat suami. Siapa ya, Di? Ya tapi kan itu diduga nyindir ya kan. Dia nggak nyebut nama lo, dia nggak nyebut nama. Aku nggak tahu siapa. Nggak tahu. Karena artis dangdut itu banyak. Karena penyanyi dangdut di Jawa Timur itu penyanyi dangdut di Jawa Timur dari panggung ke panggung itu banyak istrinya Polri loh. Oh. Boleh percaya. Ada Yeni Inka, ya banyak sekali. Ada siapa Ratna, satu lagi itu siapa? Adalah beberapa itu saya Ratna Anjani apa siapa? Ya ada pokoknya ada banyak gitu kan. Nah, kan saya nggak tahu, saya nggak merasa gitu loh. Karena saya selama ini show of air juga ya oke aja. Dan salah kalau bilang dulu memang artis, sampai sekarang
Mbak Uut itu masih nyanyi, berarti bukan Mbak Uut ini yang dimaksud bukan, ya. Oh ya Allah. Jadi Kak Ros, kita itu ya Kak Ros, saya nyanyi kemarin kebetulan kita nyanyi di acara HUT ulang tahun kabupaten. Di situ kan ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Bupati. Saya menyebutkan loh, ya kan jajaran. Selamat malam Pak Kapolres beserta Ibu. Jogetnya gitu nggak? Ya enggak dong, Kak ada itu. Lalu lagi viral juga itu di Medan kemarin, nggak ada lah begitu. Gak ada yang itu begitu. Spontanitas sama Dewi Persik. Coba lah ikutin yang zaman dulu, bisa nggak di usia yang 40? Oke, ya nggak apa-apa lah, coba lah ya. Itu kayak istilahnya mengenang masa lalu gitu ya. Gitu. Tapi seru-seruan, tangan-tanganan sama deh. Tapi ini sempat juga menjadi masukan juga nggak kayak oh iya ya, tetap orang tuh jadi kayak mengkait-kaitannya dengan jabatan suami. Iya, jadi gini ya, seorang perwira itu juga manusia biasa. Jangankan perwira, presiden juga manusia biasa, ya kan? Jadi semua itu dari tanah, menginjak tanah, kembali ke tanah. Jadi kita itu ya tidak usah artinya tuh menyombongkan sebuah kata-kata jabatan atau apa. Tidak boleh itu, karena itu hanya titipan. Saya bilang bahwa ya jabatan ini titipan. Ini kalau saya ngomong masalah jabatan, saya selalu nangis sama suami saya. Sayang, jabatan ini titipan dari Allah, dari pimpinan tertinggi. Jadi pergunakan dengan baik, semoga amanah, berkah barokah. Jika kita bisa membantu, kita bantu, tulus ikhlas. Karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana nanti yang akan membantu kita, menolong anak kita, ya kan? Kak Ros kan nanti kalau papanya udah pensiun kan anaknya baru SMA Kak Ros, ya kan? Ya siapa tahu nanti anaknya ada yang bantu, ya kan, ada yang nolong. Kalau kita baik sama orang, bantu, pasti saya kalau udah ngomongin suami saya pasti nangis. Karena apa Kak Ros, saya itu nggak pernah ikut campur urusan kedinasan suami, tapi saya selalu mendoakan suami saya, ya Allah beri suami saya kelancaran dalam mengemban tugas. Makanya saya bilang Kak Ros, saya nggak pernah minta apa-apa, minta sehat selamat, suami saya dijauhkan dari mara bahaya. Mengemban tugas ini tidak mudah Kak Ros, berat. Makanya saya selalu mendoakan seluruhnya, Bapak Kapolri, seluruh jajaran itu diberi kekuatan dalam menghadapi sebuah masalah. Memang ini kan kita polisi ini memang pengayom masyarakat. Jadi saya berdoa semoga Bapak Kapolri dan seluruh jajaran semuanya diberikan sehat walafiat, diberikan apa ya Mbak, kekuatan dalam menghadapi masalah ini supaya Indonesia tetap aman gitu loh. Itu aja gitu. Jadi saya selalu sama suami itu kalau bilang ada kabar ini aku nggak tahu ya yang mana, saya harus tanya dulu sama temen gitu kan. Makanya kalau kita ngobrol suami pasti nangis. Iya, makanya aku harus ambilin tisu nih buat Mbak Ut. Aduh Kak Ros, kita jumpa lagi dengan suara serasa pas. Udah nih biar nggak nangis lagi, kita bawakan sini nih ada mystery box, ya kan? Setiap kali kesini dibuat nangis ya, aku jadi nggak enak ya kan? Kenapa? Ini ada apa ini? Ini apa di sebenarnya? Apa ini? Nggak tahu nih. Kan Mbak Ut di sebelah sana ya Mbak Ut ya. Nggak kelihatan atau Mbak Ut di dalam kotak ini ada sesuatu, silakan Mbak Ut rogoh. Apa itu? Dirogoh ya. Dirogoh. Aduh apa ini? Dari mana? Dari sini ya? Dari sini, ini bolongannya di samping kiri kanan. Aduh. Oke. Silakan dirogoh. Apa sih? Apa ayo? Kok kayak anak semrawut ya? Ayo apa? Maju lagi, maju. Nah. Ini apa ini? Coba ambil. Wig aku. Ya Allah. Wig aku bisa aku pakai ya? Ada cerita apa nih? Ya Allah Kak Ros, coba Kak Ros, masih bagus gak pakai wig? Coba Kak Ros. Ini juga mengenang masa lalu tapi nggak kita suruh joget ya? Iya, coba ya. Aduh gimana ini makin? Ini belakang Kak Ros, ini belakang. Oh ini belakang, jadi ini depan. Ini belakang Kak Ros. Oke. Ya, coba Kak Ros. Oh, ini dari depan kita dulu pakai kan? ya. Iya, oke Kak Ros. Oke. Nah. Oke Kak Ros. Iya. Oh. Coba lah. Coba mana Kak Ros ada putih-putihnya? Ini udah. Nah, dah kira-kira lah. Mana nih fotonya? Jadi itu nampak nggak ini? Mbak kamera dari dulu itu adalah wig ya. Nyanyi ini rambut ini, terus yang rambut kuncir dua apa itu segala tuh wig. Jadi gini Kak Ros, ini ada sejarah. Ini kok mencang sih? Kemana ini? Sebentar. Gini ya? Iya. Udah gini aja juga tetap Uut Permatasari. Iya. Gimana? Jadi Kak Ros, dulu iya agak mencong. Gimana sih? Mencong kemana sih? Ya aku juga bingung. Oh kesini Kak Ros. Kemana? Oke. Udah Kak Ros. Udah. Nah ini udah cakep nih. Jadi Kak Ros,
kenapa saya itu pakai wig laki. Kenapa? Jadi saya itu saat mengeluarkan lagu Putri Panggung kan udah booming. Kan banyak artis waktu itu zaman Mbak Nita Thalia, Mbak Anissa Bahar, ya kan, ada Mbak Dewi Persik, ada banyak Mbak Inul, semuanya. Saya pingin punya ciri khas agar orang itu melihat saya di panggung kalau rambutnya laki itu Uut Permatasari. Oh, jadi khusus rambut yang pendek. Saya pakai ini Kak Ros gitu. Pernah saya itu ada acara kampanye, rambutnya ini lupa saya pawai, nggak saya pakai, katanya suruh turun dia. Dia bukan Uut Permatasari, siapa dia? Nih kayak gini, ini siapa dia? Saya lupa. Akhirnya saya balik lagi ke hotel, saya tarik lagi, ini baru Uut Permatasari. Alemo. Jadi itu sempat ini zaman wig dulu. saya. Lucu nggak sih? lucu. Baru teringat ya. Baru teringat. Ada ciri khasnya Kak Ros gitu. Pakai baju hitam-hitam. Jadi gitu. dulu tuh kalau kita menyanyi harus ada ciri khasnya gitu kan. Ya ini umur saya masih 19 tahun. Hah? Wow, 19 tahun tapi didandaninya kayak umur 40. Karena kan harus nurut kan. Kalau di TV kan harus nurut. Artis pendatang baru di make up TV nggak boleh rewel ya. Harus nurut. Mau kayak cantiknya kayak Fetty Vera, mau apa aku nurut aja. Ini nggak tahu katanya kayak Ratna Anjani. Siapa sih itu loh. Jadi aku nurut, pokoknya orangnya tuh nurut Kak Ros. Di make upin apa? Iya monggo, ini manut. Oke dia makanya gitu ceritanya. Gak apa-apa ya dipakai ya. Lucu juga mengenang ya. Oke, habis itu kita suruh goyang. Nggak deh. Untuk apa lagi aku bercerita. Ibu duduk dulu. Nanti ada komentar lagi netizen ya. Kita mau juga bercanda. Iya. Oke. Aja nih. Waduh, rambut gue lucu ya. Pasangan Fiercely dan Diva. Ini pasangan baru yang baru go public ya. Kita dengarkan dulu ada cerita apa sih dari perjalanan cinta mereka. Kita lihat profilnya berikut. Fiercely Herlinda Balkis, artis kelahiran 1999 yang mengaku sebagai anak indigo sejak berusia 2 tahun dan memiliki teman tak kasat mata bernama Marsha ini mengawali karir menjadi pembawa acara pada program Angker Banget tahun 2015 hingga kerap membintangi sejumlah film horor. Pada Maret lalu, Fiercely mulai go public dengan kekasihnya Muhammad Diva Riansyah, aktor sekaligus penyanyi kelahiran 2002 yang pernah meraih juara 2 ajang Idola Cilik tahun 2012 dan memiliki single salah satunya berjudul Aku Jatuh Cinta. Pasangan yang kerap membuat konten TikTok dan duet mengcover lagu ini memiliki perbedaan usia 2 tahun di mana keduanya saling mengenal sejak 2022 karena dikenalkan oleh sepupu Fiercely yang merupakan sahabat Diva dan telah berpacaran selama 1 tahun. Apa yang membuat Fiercely dan Diva memutuskan untuk go public? Dan benarkah keduanya akan segera menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bisa mendengar ini pasangan yang baru go public ya, ada Fiercely dan juga Diva. Halo Karas. Buat kamu pertama kali ya? Iya. Dia udah sering. Gimana ngomongnya? Dia udah sering tapi ceritanya beda-beda. Oke. Ini ada artikel yang terbaru ya, Fiercely udah go public dan perkenalkan pacar baru ke keluarga katanya gitu. Ini kan kamu katanya udah jadinya udah setahunan gitu ya? Udah setahun. Kenapa baru go publicnya tahun ini? Sebenarnya bukan go public Kak. Jadi aku sadar bahwa fans shippersku yang sebelumnya itu masih kuat banget dan dia nih sangat-sangat support untuk jadi pasanganku. Jadi pas awal-awal deket aku bilang aku tuh bukan nggak mau repost ya. Jadi kalau dia mau ngepost aku atau apapun nggak apa-apa gitu. Tapi aku bakalan postnya di close friends karena aku masih mau private dulu karena aku tuh tahu orang-orang nyerangnya ke dia dan keluarganya dan aku nggak mau itu terjadi gitu. Sampai akhirnya orang-orang ngepost kita nggak pernah masalah. Tapi kita berduanya yang milih untuk nanti dulu aja. Jadi kenapa akhirnya tahun ini merasa ya udahlah nggak apa-apa di post lagi? Iya nggak apa-apa karena memang dia nih suka nyanyi. Terus aku support banget untuk dia gabung lagi ke entertain. Kebetulan kita juga satu manajemen. Jadi aku kayak udah nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah takut apapun. Dan dia juga yang nggak masalah mau ada orang yang nge-hate kayak apa. Dia selalu bilang kayak nggak apa-apa sayang, itu tandanya mereka sayang sama kamu, mereka care sama kamu. Masa sih? Benar. Benar. Mungkin baru sebentar nih kalau udah bertahun-tahun gitu deh. Udah enak kali ya. Udah pusing. So far tapi gimana komentar orang-orang? Komentar Ya, masih ada yang nge-hate gitu ada. beberapa sih masih ada, tapi kalau aku tuh mikirnya kayak masih banyak yang sayang sama dia, masih banyak yang care sama dia, jadi aku nggak pernah pusingin yang gimana-gimana. Jadi mindsetnya itu aja. Bener. Gitu ya. Coba gitu, seperti apa sih kompilasi konten-konten mereka yang menggambarkan kedekatannya? Ayo kita lihat yang berikut ini.